Ya, silakan on kamera adik-adik. Terima kasih buat dia ya yang sudah membantu teman-teman yang untuk berkoordinasi dengan saya. Ini satu angkatan berapa ya? 2024. Ini satu angkatan berapa orang? 289 dokter. 189. 189 berarti kurang berapa? Dua ya? Oh, Dokter Aksa sama Dokter Yuli kalau join berarti saya bertiga ditambah 189. Berapa? 192 ya? 289 dokter. 192 ya? Nah, ini 109. Oke, Mohon baik. maaf dokter, 200-an dokter, bukan 100. 200. Bukan 192. Ya, wes, kita tunggu 2 menit ya. Sambil menunggu mungkin yang belum on kamera silakan on kamera. Wajahnya muncul. Terus saya tak buka materinya dulu. Kontrak. Udah berapa menit nih? 8 menit. Baik, mungkin sambil menunggu temannya yang lain join. Bolehkah kita mulai adik-adik? Boleh ya? Boleh Oke, dokter. baik. Izin untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi dok. Pagi dokter. Oke. Kita baca doa dulu ya. Yang muslim bisa mengikuti saya, yang non-muslim bisa berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah adik-adik sekalian, rasa syukur wajib senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, karena
sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat satu sehat, dua kesempatan, waktu luang, sehingga masih bisa bertemu dalam kuliah ilmu faal 2 ya, secara daring ya. Hari ini kita bertemu, saya ingin menyampaikan tentang kontrak pembelajaran. Ini pertemuan yang keberapa adik-adik? Di faal 2? Pertama, Dok. Pertemuan pertama. Pertama ya. Ada berapa kali pertemuan dalam proses pembelajaran selama 1 semester? Ada? 16. Ada 16, ada dokter. 16. Ada 16 ya, betul ya? Ada 16 itu kalau dikurangi UTS sama UAS berarti tersisa berapa untuk proses pembelajaran? 14, 14, Dok. 14 ya. 14 dikurangi hari ini kontrak berarti tersisa 13. 13 ya. Nah, berarti proses pembelajarannya materi kuliah dimulai pekan depan, gitu ya. Oke, baik. Bolehkah saya share screen adik-adik? Boleh, Dokter. Boleh ya, izin share screen ya. Belum muncul. Ini dia. Sudah nampakkah? Sudah, Dokter. Sudah ya. Baik, hari ini saya akan menyampaikan tentang kontrak pembelajaran. Namanya kontrak itu apa? Kontrak adalah perjanjian, betul ya? Kontrak adalah kesepakatan antara berapa pihak? Antara dua pihak. Pihak yang pertama, saya dosen, saya bersama dengan Dokter Aksa, bersama dengan Dokter Yudi. Pihak yang kedua adalah sampean semua ya, satu kelas mahasiswa adalah pihak kedua. Nah, nanti silakan dicermati apa yang saya sampaikan. Kalau ada atau ada yang keberatan boleh disampaikan ya. Oke. Jadi ini adalah kontrak pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Ya. Nah, kode mata kuliah ini kalau nanti adik-adik lihat di Hebat, mau buka Hebat atau mau buka presensi ya di kampus kita, kodenya adalah BIF 123, Fisiologi 2 namanya, diberikan di semester 3 ya mestinya ya. Di semester 3 SKS-nya ada 2. Nah, metode pembelajarannya nanti sebagian besar offline. Ya, online mungkin hari ini, selebihnya kita offline atau sesuai dengan kesepakatan dosen kelas masing-masing, gitu ya. Oke. Baik. Nah, kemudian berikutnya jadwalnya. Jadwalnya untuk faal 2 ini tersedia hari Rabu, Kamis, Jumat. Yang di hari Rabu itu hanya kelas C saja. Jam 12 sampai jam 14. Kemudian berikutnya untuk kelas IUP, kelas D, dan kelas A itu diselenggarakan di hari Kamis. IUP di pukul 7 sampai 9, kemudian untuk kelas D di pukul 10 sampai 12 dan kelas A di pukul 14 sampai 16. Berikutnya yang terakhir adalah di hari Jumat pukul 15 sampai pukul 11 ini adalah kelas B. Nah, kemudian lokasinya di mana? Tadi saya sebutkan bahwa pembelajarannya diselenggarakan secara sebagian besar offline atau bisa juga diselenggarakan secara online tetapi tergantung kesepakatan dengan dosen kelas masing-masing ya. Nah, untuk kelas C tempatnya dicatat ya biar adik-adik nggak ketukar-tukar ya. Untuk kelas C1 tempatnya di PBL 2. Untuk C2 di PBL 3, kemudian C3 ada di PBL 4. Berikutnya untuk kelas IUP 1 di PBL 11, kemudian IUP 2 di PBL 12. Ya. Untuk kelas D-nya di mana? Untuk kelas D-nya D1 di PBL 11, D2 di PBL 12, D3 di PBL 13. Nah, biar memudahkan ya. Jadi kita dibuat ceceran gitu ya. D1, D2, D3 atau C1, C2, C3 dibuat bersebelahan ya.
Nah, kemudian berikutnya untuk kelas A. Kelas A1 di RKB, kelas A2 di RKD. Nah, ini agak jauhan ya. RKD tahu di mana? Di lantai 2 ya. Lantai 3. RKD di lantai 3. Kemudian berikutnya A3 ini di ruang Prof. Iskandar yang dipakai untuk praktikum. Kemudian berikutnya untuk kelas B, B1 di RKA, B2 di RKC1 di samping riset center atau masjid ya. Kemudian B3 di ruang kuliah C2. Ya, kita lanjutkan adik-adik. Nah, PJMK mata kuliah ini course koordinatornya adalah saya. Kemudian berikutnya, nah untuk dosennya seperti tahun lalu, seperti semester lalu kami di Faal ada 3 orang ya. Nanti yang bersama saya adalah kelas A1, B1, C1, D1, dan IUP 2. Kemudian yang bersama dengan Dr. Aksa ada kelas A3, B3, C3, D3 juga IUP 1. Sementara yang bersama dengan Dr. Yuli nanti ada kelas A2, B2, C2, dan D2. Oke, nah ini topik-topik yang nanti akan diberikan di semester 2, di semester 3 ini ya, di Faal 2. Kalau semester 1 adik-adik sudah belajar apa? Saraf, betul ya? Kardiovaskuler, apalagi? Respirasi, benar ya? Nah, di semester ini adik-adik akan belajar tentang endokrin, hormon. Ya, mulai dasar-dasar dari endokrin, kemudian kelenjar pituitari atau nama lainnya adalah kelenjar hipofisis di TM kedua. Kemudian di TM3, adik-adik akan belajar tentang kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini dia yang menghasilkan hormon, adik-adik akan belajar melatonin ya. Melatonin itu adalah hormon yang mengatur circadian rhythm ya. Orang-orang yang kadang-kadang pergi ke suatu tempat yang beda waktunya jauh dengan tempat tinggalnya biasanya mengalami jet lag. Nah, salah satunya untuk mengatasi jet lag itu bisa diberikan hormon melatonin. Ya, kemudian adik-adik juga akan belajar tentang growth hormone, hormon yang paling berperan pada proses pertumbuhan. Nah, tadi kalau pituitary hormone, pituitary gland atau kelenjar hipofisis ini adalah kelenjar terbesar yang berfungsi untuk menghasilkan seluruh hormon di dalam tubuh kita. Pituitary ini ada 2, ada yang anterior dan ada yang posterior. Ya. Nah, kemudian kelenjar tiroid menghasilkan hormon apa? Ya, tiroid. Hormon tiroid adalah hormon utama yang mengatur metabolisme tubuh. Ya. Nah, kemudian adik-adik juga akan belajar di TM keempat tentang hormon, tentang kelenjar paratiroid. Namanya kelenjar paratiroid berarti dia menghasilkan hormon paratiroid. Nanti adik-adik akan belajar hormon paratiroid itu dia bekerjanya berlawanan dengan kalsitonin. Kalau paratiroid itu dia berfungsi untuk mengeluarkan kalsium dari tulang, kalau kalsitonin itu bertugas untuk mendeposit kalsium masuk ke dalam tulang ya. Kemudian nanti di TM5 adik-adik akan belajar tentang reproduksi baik untuk pria maupun wanita. Organ reproduksi itu apa aja, kemudian bagaimana bisa terjadi proses menstruasi gitu ya, bagaimana bisa terbentuk ovum, kemudian bagaimana hormon-hormonnya itu yang berperan pada wanita, hormon reproduksi seperti estrogen, progesteron, kemudian pada pria terutama hormon testosteron ya. Nah, berikutnya di TM ke-6 adik-adik akan belajar tentang kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini nanti adik-adik akan belajar lebih lanjut bahwa kelenjar ini adalah kelenjar yang istimewa, kelenjar pankreas itu. Kenapa? Kalau kelenjar itu biasanya dia hanya berfungsi sebagai kelenjar eksokrin saja atau kelenjar endokrin saja, tetapi tidak dengan kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini dia memiliki double function. Apa? Satu, berperan sebagai kelenjar eksokrin karena dia bisa menghasilkan enzim pencernaan. Yang kedua, dia berperan sebagai kelenjar endokrin. Kenapa? Karena dia bisa menghasilkan hormon insulin, apalagi glukagon, apalagi somatostatin. Satu lagi adalah hormon F atau polypeptide hormone ya. Nah, di TM yang ketujuh nanti adik-adik akan belajar tentang kelenjar adrenal.
namanya kelenjar adrenal, berarti salah satu produksinya adalah hormon adrenalin. Ya, hormon adrenalin ini adalah salah satu hormon yang disekresi pada saat kita mengalami stres akut. Nanti adik-adik juga akan belajar tentang hormon kortisol yang dia disekresi pada saat kita mengalami stres kronis, stres jangka panjang. Itu hormon yang berperan adalah hormon steroid ya atau kortisol. Kemudian berikutnya setelah TM1 sampai dengan TM7 biasanya di tengah-tengah ada ujian tengah semester atau mid exam ya. Ujian tengah semesternya nanti sudah ada jadwalnya. Nanti ada di slide berikutnya ya. Nah, kemudian setelah UTS nanti adik-adik akan belajar tentang fisiologi darah, blood fisiologi 1, 2, 3. Nanti adik-adik akan belajar bagaimana karakteristik dari sel-sel darah merah, eritrosit, leukosit, kemudian platelet atau trombosit beserta fungsi-fungsinya. Kemudian adik-adik juga akan belajar tentang bagaimana proses penyembuhan luka, proses hemostasis, pembekuan darah, kemudian bagaimana sistem imun di dalam tubuh kita itu bekerja, nanti akan dipelajari pada blood fisiologi ya. Kemudian berikutnya adalah sistem urinaria di TM ke-11 dan 12. Namanya sistem urinaria berarti pada TM 11-12 ini adik-adik akan belajar tentang ginjal. Ya, organ ginjal, di mana organ ginjal itu dia berperan untuk membentuk urin. Kenapa? Karena ginjal bisa memfilter darah. Kenapa? Karena ginjal punya struktur yang namanya glomerulus. Ya, selain ada ginjal, ada uretra, ya, ada vesika urinaria, juga ada ureter yang merupakan sistem urinaria. Kemudian berikutnya di TM ke-13 dan 14, adik-adik akan belajar tentang metabolisme tubuh dan regulasi temperatur tubuh. Bagaimana makanan-makanan ya yang kita konsumsi itu nantinya akan dipecah-pecah-pecah gitu ya. Jadi partikel-partikel kecil gitu ya sekaligus dipakai untuk membentuk energi. Ya, ada katabolisme itu pemecahan partikel dari besar menjadi kecil-kecil, kemudian ada anabolisme lawannya. Kalau anabolisme pembentukan partikel yang besar dari partikel kecil-kecil gitu ya. Nah, kemudian juga adik-adik akan belajar tentang regulasi temperatur tubuh, bagaimana panas itu bisa dihantarkan dari luar menuju tubuh kita ya, atau dari tubuh kita keluar melalui proses apa aja. Satu, misalnya radiasi, dua, konduksi gitu ya, tiga, konveksi, empat, evaporasi, juga hal-hal yang terkait dengan metabolisme dan pengaturan temperatur tubuh yang lain. Kemudian berikutnya setelah TM ke-14 kita mengadakan final exam atau ujian akhir semester. Nanti materi ujiannya seperti biasa, yang materi ujian akhir semester itu adalah TM 8 sampai 14, kemudian tadi untuk materi UTS-nya adalah mulai TM 2 sampai dengan TM 7. Nah, nanti di tengah-tengah TM 2 sampai TM 7 ini nanti akan ada kasus yang akan adik-adik diskusikan bersama di dalam kelas ya, seperti semester lalu ya. Sama nanti di tengah-tengah TM 8 dan 14 ini juga akan ada kasus yang bisa didiskusikan oleh adik-adik bersama-sama di dalam kelompok di dalam kelas. Oke, baik. Nah, ini kegiatan kita, pembelajaran kita di semester ini dimulai tanggal 13 Agustus sampai 4 Desember 2025. Kemudian untuk mid exam-nya atau UTS-nya itu diselenggarakan di hari Rabu 1 Oktober jam 13 sampai 14. Kemudian UAS-nya final exam itu sama di hari Rabu 10 Desember sampai 10 Desember 2025. Pukulnya sama ya, jamnya sama. Nah, ini beberapa referensi yang bisa adik-adik gunakan sebagai acuan untuk belajar. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, dokter, bolehkah kita pakai referensi yang lain selain referensi yang sudah ditentukan? Boleh, sangat boleh. Misalnya pakai artikel-artikel jurnal
yang lebih update, sangat boleh gitu ya. Oke, baik. Nah, berikutnya adalah komponen penilaian. Komponen penilaiannya nanti ada 6. Yang pertama adalah bagaimana aktivitas adik-adik di kelas. Itu kita memberikan penilaian 24%. Kemudian bagaimana adik-adik mengerjakan proyek. Proyek itu maksudnya adalah kasus yang saya sampaikan tadi yang didiskusikan di dalam kelompok di dalam kelas ya. Ini 27%. Kemudian untuk tugas mandiri, ini bobotnya ada 15%. Tugas mandiri untuk tugas mandiri ini tergantung dosen kelas masing-masing ya. Nanti mengikuti kebijakan dari dosen kelas masing-masing bagaimana bentuknya. Kemudian berikutnya kuis. Kuis ini bobotnya 8%. Kemudian UTS 13% dan UAS atau final examnya 13%. Ya, nah berikutnya adik-adik wajib mengikuti semua kegiatan pembelajaran termasuk juga yang masuk dalam komponen penilaian ini. Ya, jadi harus mengikuti kegiatan di kelas, harus mengerjakan proyeknya kasus tadi ya. Kemudian harus mengerjakan tugas mandiri, harus mengikuti kuis, harus mengikuti UTS, juga harus mengikuti UAS. Ya, agar semuanya bisa lulus untuk mata kuliah Faal 2 ini ya. Oke. Nah, kemudian tadi saya sebutkan ada selain komponen penilaian ini, ada komponen penilaian lain yang juga menentukan apakah adik-adik bisa lulus atau tidak. Apa tuh soft skill? Soft skillnya apa aja? Ya, diharapkan adik-adik jangan terlambat saat masuk kelas, kemudian aktif selama proses pembelajaran, kemudian jujur, ya berlatih jujur selama proses pembelajaran. Saya yakin kalau mahasiswa UNER kan wajib punya karakter hebat ya. Benar nggak? Hanya apa? Hanya apa? Hebat itu. Hanya humble. Selain humble apa? Honestly, betul ya? Oh, jujur. Ya, si awal memang mahasiswa diminta untuk jujur, mahasiswa UNER ya. Nah, kemudian berikutnya silakan mengumpulkan tugas tepat waktu, jangan terlambat. Kemudian berikutnya tidak boleh curang saat mengikuti ujian, ya. Baik, selesai. Berikutnya saya akan share jadwal kuliah kita ya. Sip, sip, sip. Keliru, keliru, keliru. Sip, reguler sih. Ya, mana ini? Ah, ini dia. Loh, kembali ini lagi ya. Oh ya, nggak apa-apa. Nah, ini adalah jadwal untuk kelas IUP ya. IUP itu diselenggarakan di hari Kamis pukul 7 sampai 9. Oke, di tempatnya IUP 1 di PBL 11, IUP 2 di PBL 12. Jadi saya sebutkan sudah ya apa yang disampaikan di tiap-tiap TM. Nanti IUP 1 bersama Dr. Aksa, IUP 2 bersama dengan saya. Ya, mid examnya di hari Rabu tanggal 1 Oktober. Oke, final examnya nanti di hari Rabu juga tanggal 10 Desember. Ya. Oke, kita beralih ke jadwal untuk kelas reguler. Apa untuk kelas reguler ya? Saya buka ini dulu ya. Kok kamu yang muncul kok itu ya? Ini. Terus, oh ini bukan. Apa belum saya buka ya? Ini dia. Hmm.
Udah nampak adik-adik? Sudah dokter. Udah ya? Nah, tadi saya sebutkan kan untuk kelas reguler itu dibagi menjadi 4 kelas ya. Ada kelas A, B, C, dan D. Nah, untuk kelas C tadi sudah saya sebutkan juga nanti pembelajarannya di hari Rabu pukul 12 sampai pukul 14. Kemudian kelas D dan kelas A ini di hari Kamis, kelas D di pukul 10 sampai 12, kelas A di pukul 14 sampai 16. Kemudian kelas B yang terakhir dia di hari Jumat. Nah, tadi sudah saya sebutkan untuk kelas yang C1, kemudian D1, kemudian A1, kemudian B1 nanti bersama dengan saya. Yang kelas C2, D2, kemudian A2 juga kelas B2 bersama dengan Dokter Yuli. Ya. Sementara untuk kelas C3, D3, kemudian A3 juga kelas B3 nanti bersama dengan Dokter Aksa. Ini kurang ya 1, 2, 3-nya ya. Bersama dengan Dokter Aksa ya. Oke, ini topik-topiknya yang tadi sudah saya sampaikan ya. Oke, kemudian UTS-nya di hari Rabu tanggal 1 Oktober, UAS-nya di hari Rabu juga tanggal 10 Desember. Oke. Baik. Ada yang mau disampaikan? Saya stop share dulu ya. Oke. Ada yang mau disampaikan adik-adik? Ada yang mau ditanyakan terkait kontrak pembelajaran kita untuk Faal 2? Mudah-mudahan seperti halnya Faal 1 nanti nilainya bagus-bagus semua, sukses semua ya. Asalkan adik-adik apa tadi komponen penilaiannya dipenuhi, soft skill-nya juga dipenuhi ya. Karena soft skill itu menentukan dia ya. Dokter Aksa sama Dokter Yuli ada ya? Dokter Aksa sama Dokter Yuli sepertinya tidak bisa join ya. Saya Kak Keto ya. Sepertinya nggak bisa join ya. Oke, baik. Adik-adik ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan terkait dengan kontrak pembelajaran yang saya sampaikan? Nah, nanti di hebat masing-masing sudah kami tempelkan ya. Coba saya buka hebat saya ya, yang di kelas saya ya. Udah kelihatan? Nampak? Sudah dokter. Nampak dokter. Nampak ya. Nanti di kelasnya Dokter Aksa dan Dokter Yuli sama. Nanti juga ditempel materi-materi pembelajarannya ya. Ini random, coba saya buka kelas B1 ya. Nah, ini sudah saya tempelkan kontrak, jadwal kuliah, ya, jadwal kuliah reguler, jadwal kuliah IUP, kemudian juga RPP. Ya, ITM 2 ini sudah saya tempelkan basic endokrin, kemudian kelenjar pituitary, dan jangan lupa adik-adik membuat resume tentang materi yang sudah diberikan di hari tersebut. Ya, terserah mau 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, minimal 1 halaman ya.
resume ini tujuannya adalah agar adik-adik belajar, memudahkan adik-adik belajar nanti ya. Ada resume. Kemudian di TM3 tadi sudah saya sampaikan adik-adik akan belajar tentang kelenjar pineal dan growth hormone, juga nanti jangan lupa menuliskan resume. Resumenya itu dikumpulkan paling lambat esok harinya ya, pukul 23. Karena itu terserah adik-adik bikinnya gimana. Yang penting adik-adik dengan resume itu bisa membantu proses pembelajaran adik-adik gitu ya. Di TM3 ada materi pineal gland, ada growth hormone sudah saya tempelkan. Jangan lupa bikin resume. Di TM4 ada thyroid gland, parathyroid gland dan kalsitonin. Jangan lupa juga bikin resume. Sudah saya siapkan tempatnya ya, tinggal upload saja adik-adik di sini. Kemudian berikutnya di TM5 ini belajar reproduksi baik pria maupun wanita. Kemudian kita lanjutkan di TM6, kita akan belajar tentang kelenjar pankreas. Di TM7 kita belajar tentang kelenjar adrenal. Kemudian setelah itu UTS. Ya, di TM8 dan seterusnya ini akan segera saya upload materinya. Ya, Insya Allah sudah ditempel semua di hebat. Termasuk Dr. Aksa juga Dr. Yuli. Ya. Udah adik-adik, ada lagi yang mau disampaikan? Izin tanya dokter, Yes, ya. untuk presensi hari ini bagaimana gitu? Untuk presensi hari ini silakan di screenshot tiap-tiap PJ nanti disampaikan ke dosen kelas masing-masing untuk dipresensikan. Termasuk juga kelas saya ya. Silakan di screenshot masing-masing PJ-nya. Nanti berikutnya dihubungi dosen kelas masing-masing untuk dipresensi. Baik dokter, terima kasih. Oke, sama-sama dia. Ada lagi? Nih, Izin silakan bertanya, di screenshot dokter. itu. Yes, Sisam. Mengenai resume untuk dari dokter Anis yang sama kita pakai tulisan tangan, apakah boleh? Mungkin tulisan Mau tangannya. pakai tulisan tangan? Boleh. Mau diketik? Boleh. Yang memudahkan bagaimana? Oh, iya. Dua-duanya boleh. Oh, gitu. Oke. Baik, terima kasih dokter. Baik, sama-sama Isam. Ada lagi? Sebenarnya resume itu tujuannya adalah agar adik-adik belajar. Jadi kalau misalnya adik-adik kuliah, itu kan masih ingat ya, kuliah saraf, ada sel-sel memori, betul ya? Ada sel-sel saraf yang bertugas sebagai sel memori di otak, yang bertugas untuk menyimpan informasi yang telah kita terima. Nah, pada saat kuliah itu adik-adik dapat informasi, menerima informasi berapa kali? Adik-adik melihat kan, 1, kedua mendengar, 2, ketiga mencatat, 3. Dan apa? Karena informasinya sudah masuk 4 kali, disimpan di sel memori otaknya udah 4 kali itu. Nanti nah tujuannya itu sih biar memudahkan kalian ya, memudahkan kalian semua. Ayo, ada lagi? Lagi belum? PJ sudah selesai apa belum? Sudah, dokter. Sudah ya. Oke, PJ-nya semuanya sudah ya, sudah screenshot ya. Sudah dokter. Oke, baik. PJ-nya aja, Mbak. Mulai dari Sudah, A1. dokter. Sudah apa belum? PJ. Oke, baik Zahra. Terima kasih. A2. Sudah dokter. A2 siapa? Nasya. Oke, good. Bagus, Nasya. A3. Sudah dokter. A3. Michael. Michael udah ya? Ya, terima kasih Michael. Berikutnya untuk kelas B1. Sudah, dokter. 1 Astia. Oke, baik. Terima kasih Astia. B2. Sudah dokter. B2 Hanita. Terima kasih Hanita. B3.
B3 masih ada belum beberapa yang rename dokter. Sebentar. Oke, baik. Proses ya. Nanti saya panggil lagi ya, B3 ya, Farelin ya. Baik dokter. Oke, baik. Kita beralih ke kelas C. C1 sudah? Tidak dokter. C1 sama? Servatia. Oke, baik. C2? Sudah. C2 Christian. Oke, terima kasih Christian. C3? Sudah, dokter. C3 Yasmin. Oke, terima kasih Yasmin. Berikutnya adalah Yasmin nih punya kakak ke FKG? Enggak ada, Enggak. dokter. Oh, enggak ada. Di UNER ada? Oh, enggak ada. Saya kok pernah lihat Yasmin di mana gitu ya? Wajahnya ada yang mirip punya kembaran berarti. Oke, baik. Berikutnya kita berpindah ke kelas D ya, D1. D1, Udah dokter. D1 siapa? Sudah Vero. dokter. Sudah Vero? Oke, makasih ya. D2, D2. Saya dokter, sudah. Sudah, dokter. Ya, oke, baik. Makasih Dimas. Berikutnya kita beralih ke IUP 1. IUP 1? Siapa? Tidak. Tani dia? Udah. Oke, baik. Terima kasih. IUP 2? Belum dokter, masih ada beberapa yang belum. Oke, baik. Saya tunggu ya. Saya tunggu 2 menit lagi ya. Kalau sudah di-close kan nanti sampean nggak bisa screenshot. Tadi yang kurang berarti B3 sama IUP 2 ya. Kita tunggu dulu ya. Semester 3. Sekarang semester 3 ya? Semester 3 tuh materi kuliahnya lebih mudah apa lebih berat? Lebih berat. Lebih berat. Berarti belajarnya juga harus lebih kenceng, harus lebih rutin. Kalau kemarin semester 2 itu masih apa namanya? Bisa sedikit-sedikit SKS ya. Terus semester 3 jangan SKS lagi ya. Biar nanti nilainya lebih bagus lagi, lebih bagus lagi, lebih bagus lagi ya. B3 sama IUP 2 kalau sudah lapor ya. Dokter. Faralin sudah? Belum? Sebentar dokter. Ini Oh, Faralin lagi sudah. screenshot. Oke, baik. Oh, ada yang belum join tadi ya. Ini kok bertambah ya? Permisi dokter, untuk kelas B3 sudah selesai. Oke, baik. Tinggal IUP 2, Hans. Sudah, Hans? Sebentar dokter, masih ada beberapa yang belum join. Ada yang terlepas mungkin ya. Tadi 268. Ini 265. Ini IUP 2 kayaknya ya.
Sudah, dokter. Sudah selesai ya? Oke, baik, berikutnya adik-adik, adakah yang masih ingin ditanyakan, disampaikan? Tidak ada? Cukup? Kalau dirasa cukup, berarti kontrak pembelajarannya apakah disepakati? Disepakati ya? Disepakati pokok? Dokter. Sepakat ya? Oke, baik. Berarti kontrak pembelajaran ini akan menjadi guide berlaku selama 1 semester ke depan. Ya. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, saya ingatkan kembali untuk para PJ menghubungi dosen kelas masing-masing untuk dipresensikan ya. Karena presensi hanya berlaku selama 1 pekan. Ya. Oke, adik-adik, cukup? Cukup ya. Baik, kalau dirasa cukup, izin untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keselamatan, diberikan kesehatan. Mudah-mudahan semua urusan kita, semua hajat kita senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan, juga diberikan berkah ya. Mudah-mudahan semua aktivitas kita senantiasa dicatat sebagai amal kebaikan dengan pahala yang terus mengalir. Terakhir, mudah-mudahan manfaat apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Semoga sukses semuanya ya. Dokter. Dokter. Izin live ya.